Nah, setelah ketebalan dinding tergambar, selanjutnya kita bisa mulai memasang pintu jendela. Dalam contoh denah yang saya gunakan, di sini akan ada pintu. Di sini ada jendela 1 daun, jadi kecil. Terus di sini ada jendela 2 daun. Di sini ada pintu kamarnya. Terus di sini ada pintu jendela, jadi ada 1 pintu 1 jendela yang membuka ke arah taman. Ukuran pintu dan jendela bisa diikuti dari materi yang saya bagi. Jadi minimal kalau bisa pintu utama itu adalah 90. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, maka dia bisa digunakan ukuran 80. Contohnya dalam kasus atau contoh yang saya gunakan, ini diberikan ukuran 1,1, sehingga akhirnya setelah dipotong ketebalan dinding yang 15 cm, kita bisa perkirakan bahwa lubang ini adalah hanya 95. Nah, dengan 95 maka ada kusen atau frame pintu 5 cm kiri kanan, maka dia maksimalnya hanya 85. Ya, jadi penggambaran pintu jangan lupa untuk menggambarkan kusennya ya. Jadi di gambar batas kusen 5 cm. Sebenarnya kusen kayu adalah 6 cm. Tapi dengan penggambaran 1/100 agak sulit untuk dijangkau. Kita gunakan yang paling dekat adalah setengah mili untuk 5 cm sebenarnya. Nah, setelah itu ke arah bukaannya ke arah dinding. Ini kita tambahkan ukurannya. Daun pintu harus sama dengan bukaan ini, dia sekitar 85. Terus ketebalan daun pintu adalah sekitar 4 cm, ada yang 3, ada yang 4, tergantung bahannya. Tapi intinya ini perlu di garis double, jadi nggak cuma hanya 1 garis. Terus ini tinggal diberikan lintasan. Kalau ada jangka sebaiknya gunakan jangka. Kalau nggak ada ya bisa sebisa mungkin mendekati 1/4 lingkaran. Karena ukuran bukaan lubang dan bukaan ini sama, maka ini adalah 1/4 lingkaran sempurna dengan titik pusat ada di posisi yang sel ini. Ya, ini ya. Jadi posisinya ada di dalam, jadi jangan salah penempatan posisi pintunya, dia ada di ujung dari kusen yang sisi dalam. Yang di sini ada 1 jendela biasanya lebarnya paling mulai 40 sampai 60 terbesar. Lebih besar dari itu kacanya biasanya agak beresiko untuk pecah, tapi tetap dimungkinkan dengan bahan yang ada sekarang. Yang ini saya berikan ukuran 60 terus kusen. Jadi selalu kusen, lubang, kusen. Ya. Terus karena ini jendela dan bisa dibuka, bagian tengahnya perlu diberikan garis. Jadi ketika kita menggambarkan kusen ini garisnya mulai tebal-tebal ya dibanding sebelumnya. Terus lanjut di sini ada dua jendela, Jadi 5 mili untuk kusennya, jendelanya, lubang jendela saya beri 60. Kusen lagi 5 mili, setengah mili. Terus 60 lagi. Ya. Nah, kusen bagian tengah selalu digambar hanya 1, jadi nggak perlu digambar 2. Untuk pemahaman tentang itu sebenarnya kalian bisa lihat di rumah masing-masing ya. Harusnya kalau ada pintu yang terhubung dengan jendela atau jendela dengan 2 daun, tentu kita bisa lihat berapa banyak frame yang ada di tengah.
Yang ini pintu kamar, saya berikan 80 saja karena ya pintu utamanya 85. Sebenarnya nggak ada ketentuan sih apakah berapa ukurannya pintu kamar, tapi biasanya secara desain ya ada semacam hierarki lah. Kalau pintu utama biasanya diberikan yang paling besar. Kalau pintu utamanya aja 85, yang ini harusnya lebih kecil. Ya, itu sementara untuk gambar saya pintu jendelanya yaitu untuk lantai 1. Ya, saya akan lakukan untuk lantai 2. Caranya kira-kira sama lah.